Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nganu Valdiana dengan NIM 2253336 dari kelas 3E Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dengan mata kuliah jaringan komputer dasar. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang materi lapisan jaringan. Lapisan jaringan atau OSI Layer 3 menyediakan layanan yang memungkinkan perangkat akhir bertukar data melalui jaringan. Seperti gambar seperti di bawah ini contohnya. Untuk mencapai komunikasi end-to-end melintas batas-batas jaringan, protokol lapisan jaringan melakukan 4 operasi dasar. 1. Mengatasi perangkat akhir. Perangkat akhir harus dikonfigurasi dengan alamat IP unik untuk identifikasi pada jaringan. Enkapsulasi. Lapisan jaringan merangkum unit data protokol PDU dari lapisan transport ke dalam sebuah paket. Proses enkapsulasi menambahkan informasi header IP seperti alamat IP host sumber pengiriman dan tujuan penerima. Proses enkapsulasi dilakukan oleh sumber paket IP. Ketika ada routing, lapisan jaringan menyediakan layanan untuk mengarahkan paket ke host tujuan di jaringan lain. Untuk melakukan perjalanan ke jaringan lain, paket harus diproses oleh router. Peran router adalah memilih jalur terbaik dan mengarahkan paket menuju host tujuan dalam proses yang dikenal sebagai routing. Sebuah paket memungkinkan melintas banyak router sebelum mencapai host tujuan. Setiap router yang dilintasi paket untuk mencapai host tujuan disebut hop. Keempat ada de-enkapsulasi. Ketika paket tiba di lapisan jaringan host tujuan, host memeriksa header IP paket tersebut. Jika alamat IP tujuan dalam header cocok dengan alamat IP-nya sendiri, header IP akan dihapus dari paket. Setelah paket di-dekapsulasi oleh lapisan jaringan, PDU lapisan 4 yang dilapiskan diteruskan ke layanan yang sesuai pada lapisan transport. Proses dekapsulasi dilakukan oleh host tujuan paket IP. Perbedaan dengan lapisan transport OSI Layer 4 yang mengelola transportasi data antara proses yang berjalan pada setiap host. Protokol komunikasi lapisan jaringan yaitu IPv4 dan IPv6 menentukan struktur paket dan pemrosesan yang digunakan untuk membawa data dari satu host ke host lain. Tuan rumah beroperasi tanpa memperhatikan data yang dibawa dalam setiap paket, memungkinkan lapisan jaringan membawa paket untuk berbagai jenis komunikasi antara beberapa host. Enkapsulasi IP. IP merangkum segmen lapisan transport, lapisan tepat di atas lapisan jaringan atau data lainnya dengan menambahkan header IP. Header IP digunakan untuk mengirimkan paket host tujuan. Ini contoh gambar mengilustrasikan bagaimana PDU lapisan transport diekulasi oleh PDU lapisan jaringan untuk membuat paket IP. Proses enkapsulasi data lapisan demi lapisan memungkinkan layanan di lapisan yang berbeda untuk berkembang dan diskalakan tanpa mempengaruhi lapisan lainnya. Ini berarti segmen lapisan transport dapat dengan mudah dikemas dengan IPv4 atau IPv6 atau dengan protokol baru apapun yang mungkin dikembangkan di masa depan. Header IP diperiksa oleh perangkat layer 3 yaitu router dan switch layer 3. Saat melintas jaringan ke tujuan, penting untuk dicatat bahwa informasi pengalamatan IP tetap sama sejak paket meninggalkan host sumber hingga tiba di host tujuan, kecuali ketika diterjemahkan oleh perangkat yang melakukan network address translation atau NAT untuk IPv4. Selanjutnya ada tanpa koneksi. IP bersifat connectless, artinya tidak ada koneksi end-to-end khusus yang dibuat oleh IP sebelum data dikirim. Komunikasi connectless secara
enkriptual mirip dengan mengirimkan surat kepada seorang tanpa memberitahu penerimanya terlebih dahulu. Ini contohnya gambar tanpa koneksi analogi. Selanjutnya ada komunikasi data tanpa koneksi bekerja dengan prinsip yang sama. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, IP tidak memerlukan pertukaran informasi kontrol awal untuk membuat koneksi end-to-end sebelum paket diteruskan. Ini contoh koneksi tanpa jaringan. Selanjutnya ada usaha terbaik. IP juga tidak memerlukan kolom tambahan di header untuk mempertahankan koneksi yang sudah ada. Proses ini sangat mempengaruhi di overhead IP. Namun tanpa adanya koneksi end-to-end yang telah dibuat sebelumnya, pengiriman tidak mengetahui apakah perangkat tujuan ada dan berfungsi saat mengirim paket. Mereka juga tidak mengetahui apakah tujuan menerima paket tersebut atau apakah perangkat tujuan dapat mengakses dan membaca paket itu. Protokol IP tidak menjamin bahwa semua paket yang dikirimkan benar-benar diterima. Contoh gambar karakteristik pengiriman protokol IP yang tidak dapat diandalkan atau upaya balik seperti ini. Selanjutnya ada media independen. Tidak dapat diandalkan berarti IP tidak memiliki kemampuan untuk mengelola dan memulihkan paket yang tidak terkirim atau rusak. Hal ini karena meskipun paket IP dikirim dengan informasi tentang lokasi pengiriman, paket tersebut tidak berisi informasi yang dapat diproses untuk memberitahu pengiriman apakah pengiriman berhasil. Paket mungkin sampai di tujuan dalam keadaan rusak, tidak berurutan, atau tidak sama sekali. IP tidak memberikan kemampuan untuk transmisi ulang paket jika terjadi kesalahan. Jika paket yang rusak terkirim atau paket hilang, maka aplikasi yang menggunakan data atau layanan lapisan atas harus menyelesaikan masalah ini. Hal ini memungkinkan IP berfungsi dengan sangat efisien. Dalam rangkaian protokol TCP atau IP, keandalan adalah peran protokol TCP pada lapisan transport. IP beroperasi secara independen dari media yang membawa data pada lapisan bawah tumpukan protokol. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, paket IP dapat dikomunikasikan sebagai sinyal elektronik melalui kabel tembaga seperti sinyal optik, melalui serat, atau secara nirkabel secara radio. Contohnya seperti ini. Selanjutnya ada paket IPv6. IPv4 keterbatasan IPv4. IPv4 masih digunakan sampai sekarang. Topik membahas tentang IPv6 yang pada akhirnya akan menggantikan IPv4. Untuk lebih memahami mengapa Anda harus mengetahui protokol IPv6, sebaiknya Anda mengetahui keterbatasan IPv4 dan kelebihan IPv6. Selama bertahun-tahun, protokol dan proses tambahan lebih dikembangkan untuk mengatasi tantangan baru. Namun, meski ada perubahan, IPv4 masih memiliki 3 masalah utama, yaitu ada penipisan alamat. IPv4 memiliki jumlah alamat publik unik yang tersedia terbatas. Meskipun terdapat sekitar 4 miliar alamat IPv4, peningkatan jumlah perangkat baru yang mendukung IP, koneksi yang selalu aktif, dan potensi pertumbuhan di wilayah terpilih telah meninggalkan kebutuhan akan lebih banyak alamat. Kedua, kekurangannya koneksivitas end-to-end. Network Address Translation
atau NAT adalah teknologi yang biasa diterapkan dalam jaringan IP4. NAT menyediakan cara bagi beberapa perangkat untuk berbagai satu alamat IPv4 publik. Namun karena alamat IPv4 publik dibagikan, alamat IPv4 dari host jaringan internal disembunyikan. Hal ini dapat menjadi masalah bagi teknologi yang memerlukan konektivitas end-to-end. Ketiga, ada peningkatan kompleksitas jaringan. Meskipun NAT telah memperpanjang umur IPv4, NAT hanya dimaksud sebagai mekanisme transisi ke IPv6. NAT dalam berbagai implementasinya menciptakan kompleksitas tambahan dalam jaringan, menciptakan latensi dan mempersulit memecah masalah. Selanjutnya ada ikhtisar IPv6. Pada awal tahun 1990-an, Internet Engineering Task Force atau IETF semakin prihatin dengan masalah IPv4 dan mulai mencari penggantinya. Kegiatan ini mengarah pada pengembangan IPv6 atau IPv6. IPv6 mengatasi keterbatasan IPv4 dan merupakan peningkatan yang kuat dengan fitur yang lebih sesuai dengan kebutuhan jaringan saat ini dan akan datang. Perbaikan yang diberikan IPv6 meliputi 1. Peningkatan ruang alamat, 2. Peningkatan penanganan paket, 3. Menghilangkan kebutuhan akan NAT. Di sini ada gambar memberikan visual untuk membandingkan ruang alamat IPv4 dan IPv6 seperti ini. Ini bidang header paket IPv4 dan header paket IPv6. Ini ada tajuk paket IPv6. Selanjutnya ada diagram header protokol IP pada gambar mengidentifikasi bidang paket IPv6. Bidang dalam header paket IPv6 mencakup beberapa hal, yaitu versi, kelas lalu lintas, label aliran, panjang muatan, header berikutnya, batas hop, alamat IPv6 sumber, alamat IPv6 tujuan. Selanjutnya ada keputusan penerusan host. Dalam IPv4 dan IP6, paket selalu dibuat di host sumber. Host sumber harus dapat mengarahkan paket ke host tujuan. Untuk melakukan hal ini, perangkat akhir host membuat tabel berurutannya sendiri. Topik ini membahas bagaimana perangkat akhir menggunakan tabel berurutan. Peran lain dari lapisan jaringan adalah mengarahkan paket antar host. Sebuah host dapat mengirim paket ke berikut ini, yaitu ada itu sendiri, host lokal, dan host jarak jauh. Selanjutnya ada gambar mengilustrasi PC1 yang terhubung ke host lokal di jaringan yang sama dan ke host jarak jauh yang terletak di jaringan lain. Selanjutnya ada gerbang bawaan. Gateway Deluxe adalah perangkat jaringan, yaitu router atau switch layer 3
yang dapat merutekan lalu lintas ke jaringan lain. Jika kita analogikan jaringan itu seperti sebuah ruangan, maka gateway adalah seperti sebuah pintu. Jika Anda ingin masuk ke ruangan atau jaringan lain, Anda perlu menemukan pintu keluar masuknya. Pada jaringan ini terdapat biasanya pada jaringan gateway biasanya berupa router dengan fitur sebagai berikut, yaitu 1. Ia memiliki alamat IP lokal dalam rentang alamat yang sama dan host lainnya di jaringan lokal. 2. Ini dapat menerima data ke dalam jaringan lokal dan menemukan data keluar dari jaringan lokal. 3. Ini merutekan lalu lintas ke jaringan lain. Contoh gambar tabel berurutan IPv4 untuk PC1. Selanjutnya ada keputusan penerusan paket router. Sebagian besar jaringan berisi router yang merupakan perangkat perantara. Router juga berisi tabel routing. Topik ini mencakup operasi router pada lapisan jaringan. Ketika sebuah host mengirimkan paket ke host lain, ia berkonsultasi dengan tabel routing untuk menentukan kemana harus mengirim paket tersebut. Jika host tujuan berada di jaringan jarak jauh, paket diteruskan ke gateway deluxe yang biasanya merupakan router lokal. Router memiliki alamat IP bertujuan paket dan mencari tabel perutuannya untuk menentukan kemana paket akan diteruskan. Tabel perurutan berisi daftar semua alamat jaringan yang diketahui awalan dan kemana paket akan diteruskan. Entry ini dikenal sebagai entry route atau route. Router akan meneruskan paket menggunakan entry route yang paling cocok atau terpanjang. Contohnya seperti ini. Ini tabel perurutan R1. Tabel perurutan router IP menyimpan 3 jenis entry route, yaitu jaringan yang terhubung langsung, jaringan jarak jauh, dan route. Selanjutnya ada route statis. Route statis adalah entry route yang dikonfigurasi secara manual. Ini contoh gambar menunjukkan statis yang dikonfigurasi secara manual pada router 1. Router statis mencakup alamat jaringan jarak jauh dan alamat IP router hub. Seperti ini. Selanjutnya ada perurutan dinamis. Protokol perurutan dinamis memungkinkan router secara otomatis mempelajari jaringan jarak jauh, termasuk route dari router lainnya. Router yang menggunakan protokol routing dinamis secara otomatis sebagai informasi routing dengan router lain dan mengkompensasi setiap perubahan topologi tanpa melibatkan administrator jaringan. Jika ada perubahan dalam topologi jaringan, router membagikan informasi ini menggunakan protokol routing dinamis dan secara otomatis memperbarui tabel perurutan. Protokol perurutan dinamis mencakup OSPF dan Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Gambar menunjukkan contoh router 1 dan router 2 yang secara otomatis berbagi informasi jaringan menggunakan protokol routing OSPF seperti ini.
Protokol perurutan dinamis secara otomatis akan melakukan hal berikut, yaitu temukan jaringan jarak jauh, pertahankan informasi berurutan terkini, pilihan jalur terbaik ke jaringan tujuan, dan cobalah untuk menemukan jalur baru yang terbaik jika jalur saat ini tidak tersedia. Selanjutnya ada pengantar tabel perurutan IPv4. Contohnya gambar seperti ini menggunakan rautan OSPF untuk mengiklankan jaringan yang terhubung langsung. Materi selanjutnya ada MAC dan IP. Tujuan di jaringan yang sama. Terkadang sebuah host harus mengirim pesan namun ia hanya mengetahui alamat IP perangkat tujuan. Ada dua alamat utama yang diterapkan ke perangkat di LAN Ethernet, yaitu alamat fisik dan alamat logis. Alamat fisik lapisan 2 yaitu alamat MAC Ethernet digunakan untuk mengirimkan bingkai data link dengan paket IP yang dienkapsulasi dari satu NIC ke NIC yang berada di jaringan yang sama. Jika alamat IP tujuan berada di jaringan yang sama, maka tujuan yang sama, alamat MIC bertujuan adalah perangkat tujuan. Ini contoh menggunakan representasi alamat MIC yang sederhana. Bingkai Ethernet layer 2 berisi yaitu alamat MIC bertujuan dan alamat MIC sumber. Alamat IP layer 3 berisi tentang alamat IPv4 sumber dan alamat IPv4 tujuan. Tujuan di jaringan jarak jauh. Ketika alamat IP tujuan IPv4 atau IPv6 berada di jaringan jarak jauh, alamat MIC tujuan akan menjadi alamat gateway develop host, yaitu antarmuka router. Ini contoh menggunakan representasi alamat MIC yang sederhana. Router memeriksa alamat IPv4 bertujuan untuk menentukan jalur terbaik untuk meneruskan paket IPv4. Jika router menerima frame Ethernet, ia mendekapsulasi informasi layer 2 dengan menggunakan alamat IPv4 tujuan. Ia menentukan perangkat hop berikutnya dan kemudian merangkum paket IPv4 dalam bingkai data link baru antar muka keluar. Ini contoh gambar paket dengan informasi layer 2 baru seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Seperti ini. Selanjutnya ada ARP. Jika jaringan Anda menggunakan protokol komunikasi IPv4, protokol revolusi alamat atau ARP adalah yang Anda diperlukan untuk memetakan alamat IPv4 ke alamat MIC. Topik ini menjelaskan cara kerja ARP. Setiap perangkat IP di jaringan Ethernet memiliki alamat MIC Ethernet yang unik. Saat perangkat mengirimkan frame Ethernet layer 2, perangkat tersebut berisi dua alamat, yaitu alamat MIC tujuan dan alamat MIC sumber. Ini contoh mengilustrasikan masalah saat mengirim frame ke host lain pada segmen yang sama pada jaringan IPv4.
Perangkat menggunakan address resolusi protokol atau ARP untuk menentukan alamat MIC bertujuan perangkat lokal ketika mengetahui alamat IPv4-nya. ARP menyediakan dua fungsi, yaitu menyelesaikan alamat IPv4 dan IPv4 ke alamat MIC dan mempertahankan tabel pemetaan alamat IPv4 dan ke MIC. Fungsi ARP. Ketika sebuah paket dikirim ke lapisan data link untuk dienkapsulasi ke dalam frame Ethernet, perangkat merujuk ke tabel di memorinya untuk menentukan alamat MIC yang dipetakan ke alamat IP. Tabel ini disimpan sementara di memori RAM dan disebut tabel ARP atau charge ARP. Perangkat pengirim akan mencari tabel ARP untuk alamat IPv4 tujuan dan alamat MIC yang sesuai. Jika alamat IPv4 bertujuan paket berada di jaringan yang sama dengan alamat IP4 sumber, perangkat akan mencari tabel ARP untuk alamat IPv4 tujuan. Jika alamat IPv4 bertujuan berada di jaringan yang berbeda dari alamat IP4 sumber, perangkat akan mencari tabel ARP untuk alamat IPv4 gateway delove. Ini contoh gambar untuk melihat animasi fungsi ARP. Selanjutnya ada video operasi ARP, balasan ARP. Hanya perangkat dengan alamat IPv4 target yang terkait dengan permintaan ARP yang akan merespon dengan balasan ARP. Balasan ARP dienkapsulasi dalam frame Ethernet menggunakan informasi header berikut, yaitu alamat MIC bertujuan. Ini adalah alamat MIC pengiriman permintaan ARP. 2. Alamat MIC sumber. Ini adalah alamat MIC pengirim balasan ARP. Tipe pesan ARP memiliki kolom tipe 0x80. Hanya perangkat yang pertama kali mengirimkan perangkat ARP yang akan menerima balasan ARP unicast. Setelah balasan ARP diterima, perangkat akan menambahkan alamat IPv4 dan alamat MIC yang sesuai ke tabel ARP-nya. Paket yang ditujukan untuk alamat IPv4 tersebut akan dapat dienkapsulasi dalam frame menggunakan alamat MIC yang sesuai. Jika tidak ada perangkat merespon permintaan ARP, paket akan dibuang karena frame tidak dapat dibuat. Entry dalam tabel ARP diberi cap waktu. Jika perangkat tidak menerima frame dari perangkat tertentu sebelum stempel waktu berakhir, entry untuk perangkat ini akan dihapus dari tabel ARP. Selain itu, entry peta statis dapat dimasukkan ke dalam tabel ARP. Namun hal ini jarang dilakukan. Entry tabel ARP statis akan kadaluarsa seiring waktu dan harus dihapus secara manual. Selanjutnya, menghapus entry dari tabel ARP. Untuk setiap perangkat, peraturan waktu ARP menghapus entry ARP yang tidak digunakan selama jangka waktu tertentu. Waktunya berbeda-beda, bergantung pada sistem operasi perangkat. Misal, setiap operasi Windows yang baru menyimpan entry tabel ARP antara 15 dan 14 detik, seperti yang diilustrasikan seperti gambar di bawah ini.
Perintah juga dapat digunakan untuk menghapus secara manual beberapa atau semua entry dalam tabel ARP. Setelah entry dihapus, proses pengiriman permintaan ARP dan penerimaan balasan ARP harus dilakukan lagi untuk melakukan peta ke dalam tabel ARP. Tabel ARP pada perangkat jaringan. Seperti ini. Selanjutnya, masalah ARP, siaran ARP dan spoofing ARP. Sebagian frame siaran permintaan ARP diterima dan diproses oleh setiap perangkat di jaringan lokal. Pada jaringan bisnis pada umumnya, siaran ini mungkin memiliki dampak minimal terdapat kinerja jaringan. Namun, jika sejumlah perangkat dinyalakan dan semuanya melalui mengakses layanan jaringan pada saat yang sama, mungkin terdapat penurunan kinerja dalam jangka waktu singkat, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Setelah perangkat pengiriman siaran ARP awal dan mempelajari alamat MIC yang diperlukan, dampak pun pada jaringan akan diminimalkan. Seperti ini contohnya, semua perangkat hidup secara bersamaan. Contoh gambar. Selanjutnya, materi selanjutnya ada konfigurasi router dasar. Langkah konfigurasi router dasar yaitu 1. Konfigurasikan nama perangkat. 2. Mengamankan mode X istimewa. 3. Amankan mode X pengguna. 4. Mengamankan akses telnet atau SSH jarak jauh. 5. Amankan semua data sandi di file konfigurasi. 6. Berikan pemberitahuan hukum. 7. Simpan konfigurasi. Contoh konfigurasi router dasar. Dalam contoh ini, router R1 pada diagram topologi akan dikonfigurasi dengan peraturan awal seperti gambar di bawah ini. Pemeriksa sintaks konfigurasikan peraturan router awal. Gunakan pemeriksaan sintaksis ini untuk melatih konfigurasi peraturan awal pada router. Yaitu 1. Konfigurasikan nama perangkat. Amankan mode X yang diistimewakan. Amankan dan aktifkan akses SSH dan telnet jarak jauh. Amankan semua kata sandi dan tata sandi teks biasa. Berikan pemberitahuan hukum. Seperti ini. Selanjutnya ada konfigurasikan antarmuka. Konfigurasi antarmuka. Pada titik ini, router pada memiliki konfigurasi dasarnya. Langkah selanjutnya adalah konfigurasi antarmuka mereka. Hal ini karena pada titik ini, router Anda memiliki konfigurasi dasarnya. Langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi antarmuka mereka. Hal ini karena router tidak dapat dijangkau oleh perangkat akhir sampai antarmuka dikonfigurasi. Ada banyak jenis antarmuka berbeda yang tersedia pada router Cisco. Misalnya router Cisco ISR4321 dilengkapi dengan 2 antarmuka Gigabit Ethernet, yaitu Gigabit Ethernet dan Gigabit Ethernet. Ini contoh konfigurasi antarmuka router. Seperti ini. Verifikasi konfigurasi antarmuka. Ada beberapa perintah yang dapat digunakan untuk memverifikasi konfigurasi antarmuka. Yang paling berguna adalah perintah tampilkan antarmuka IP singkat dan tampilkan antarmuka IPv6 singkat. Seperti contohnya seperti ini. Selanjutnya, perintah verifikasi konfigurasi. Tabel ini merangkum perintah show yang
lebih populer yang digunakan untuk memverifikasi konfigurasi antarmuka. Yang pertama, tampilkan antarmuka IP singkat, tampilkan antarmuka IPv6 singkat. Tampilkan route IP, tampilkan route IPv6. Tampilkan antarmuka, tampilkan antarmuka IP, tampilkan antarmuka IPv6. Konfigurasi gerbang. Jika jaringan lokal Anda hanya memiliki satu router, itu akan menjadi router gateway dan semua host yang switch di jaringan Anda harus dikonfigurasi dengan informasi ini. Jika jaringan lokal Anda memiliki beberapa router, Anda harus memiliki salah satunya untuk menjadi router gateway default. Topik ini menjelaskan cara mengkonfigurasi gateway default pada host dan switch. Agar perangkat akhir dapat berkomunikasi melalui jaringan, perangkat tersebut harus dikonfigurasi dengan informasi alamat IP yang benar, termasuk alamat gateway default hanya digunakan ketika host ingin mengirim paket ke perangkat di jaringan lain. Alamat gateway default umumnya adalah alamat antarmuka router yang terpasang pada jaringan localhost. Alamat IP perangkat host dan alamat antarmuka router harus berbeda di jaringan yang sama. Contoh pemeriksaan sintaks konfigurasi gerbang. Paket pelacak paket memecahkan masalah gerbang. Agar perangkat dapat berkomunikasi melalui beberapa jaringan, perangkat harus dikonfigurasi dengan alamat IP, subnet mask, dan gateway DOF. Gateway DOF digunakan ketika host ingin mengirim paket ke perangkat di jaringan. Alamat gateway DOF umumnya adalah alamat antarmuka router yang terpasang pada jaringan lokal tempat host terhubung. Dalam aktivitas ini, Anda akan menyelesaikan pendokumentasi jaringan. Anda kemudian akan memverifikasi dokumentasi jaringan dengan menguji konektivitas ujung ke ujung dan memecahkan masalah. Metode pemecahan masalah yang akan Anda gunakan terdiri dari langkah-langkah berikut. 1. Memverifikasi dokumentasi jaringan dan gunakan tes untuk mengisolasi masalah. 2. Menentukan solusi yang tepat untuk suatu permasalahan tersebut. 3. Terapkan solusi. 4. Uji untuk memverifikasi bahwa masalah telah teratasi. 5. Dokumentasi solusinya. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.